Assalamualaikum. Ya, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama ya untuk mempelajari terkait resep pulvis ya. Yang mana pulvis itu kita ketahui bahwa sediaan puyer yang tidak terbagi ya. Kalau untuk pulveres itu sediaan puyer yang dapat dibagi atau dibagi menjadi beberapa dosis gitu ya. Nah, untuk eh, resep 1A kita juga membaca ya, ada resep dari Dokter Dewi Larasati dengan surat izin praktek dan nomor Ikatan Dokter Indonesia sudah tertulis di situ. Untuk tanggalnya, di sini tanggal masih kosong. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman untuk menambahkan tanggal resep sesuai dengan tanggal di mana teman-teman mengerjakan resep ini ya. Untuk selanjutnya resipe ada tanda R dengan garis miring itu kita baca menjadi resipe Carbonas calcicus sebanyak 9, kemudian ada Carbonas magnesii sebanyak 1, oleomentepep butae 5 ya untuk Mesovac legeartis pulvis. Nah, di sini ada tambahan AD karmin 50 mg, Signa pulvis dentifriциus ya. Untuk atau pro di sini belum tertulis nama pasien dan umur sehingga nanti bisa ditambahkan di kolom permasalahan dan pengatasan bahwa belum tertulis nama pasien dan umur pasien sehingga perlu dikonfirmasikan ke dokter dan juga ke pasien sehingga kita nanti bisa tentukan nama pasien dan umur. Kita sepakati ya teman-teman bahwa namanya bisa ditulis untuk pasien Nyonya Santi dengan umur 30 tahun ya. Silahkan diisi di resep masing-masing. Nah, kalau dilihat dari resepnya, maka nanti silahkan teman-teman untuk menuliskan di kolom screening ya terkait kelengkapan resep baik nanti nama dokternya, surat izin prakteknya, kemudian tanggal penulisan resep, kelengkapan resepnya ya dari segi komposisi resepnya di sini sudah ada, kemudian untuk signa juga sudah ada ya untuk kelengkapan nama pasien dan umur tadi sudah dijelaskan bahwa belum terdapat nama dan umur sehingga kita memberikan pengatasan ya harus konfirmasi ke dokter maupun pasien. Nah, kalau dilihat dari keterangan di kolom jurnal ya di sini sudah ada keterangannya bahwa dari segi pembuatan karmin dilarutkan dengan beberapa tetes spiritus dulu atau kita gunakan kloroform ya teman-teman. Kemudian dikeringkan dengan sebagian Carbonas calcicus. Nah, di sini nanti kita juga lihat secara informasi obat ya, karena di sini zat aktif dan teman-teman baru pertama kali mengerjakan jurnal formulasi apa namanya, mohon maaf, jurnal farmasi praktis 1. Nah, nanti untuk kolom informasi obat, silakan teman-teman juga tambahkan monografinya ya. Jadi nanti silahkan kalian cari monografi dari Carbonas calcicus, Carbonas magnesii, oleomentepep dari Farmakope Indonesia ya. Jadi nanti silahkan ditambahkan keterangan baik secara pemerian maupun kelarutannya dari Farmakope Indonesia. Apabila kolom informasi obat kurang ya, kolom penulisannya silahkan nanti dituliskan di lembar sebaliknya ya. Jadi dari lembar apa namanya, lembar jurnal silahkan dikerjakan di lembar sebaliknya. Nah, kemudian nanti untuk keterangan dari pulvis dan triflisius itu sendiri, teman-teman juga bisa mencari referensi terkait ya untuk cara membuat
serbuk gigi itu seperti apa. Nah, walaupun di sini sudah diberikan keterangan bahwa penambahan karmin itu harus ditetesi dengan beberapa tetes spiritus. Nah, spiritus di sini kita gunakan spiritus fortior ya, teman-teman, yang alkohol kadar 96%. Nah, kemudian untuk tambahan karbonat magnesium dengan sisa karbonat kalsium itu bisa ditambahkan setelah nanti karmin dicampur ya, dikeringkan dengan karbonat kalsikus, kemudian aduk ad homogen. Nah, di sini untuk peran dari karmin di sini ya, di sini warnanya merah untuk karmin. Karmin warnanya merah, kemudian ditambahkan pada serbuk yang berwarna putih di sini. Nah, karmin digunakan untuk memperbaiki warna dan juga untuk mengetahui tingkat homogenitas dari serbuk yang kita buat. Ya, jadi harapannya adalah dengan menambahkan karmin di sini, maka serbuk yang kita campur, maka nanti terlihat apakah dia sudah homogen, tercampur dengan rata atau belum. Selain itu juga di formulasi dapat menambah memperbaiki warna ya, atau kita sebut sebagai korigen koloris ya. Baik. Kemudian kalau di sini ada keterangan angka 9 tanpa keterangan lain ya, satuannya maka gram. Jadi pengambilannya kita adalah 9 gram, kemudian ada 1 gram. Untuk oleomenteptip itu sendiri kita ambil 5 tetes ya teman-teman. Jadi tidak perlu ditimbang, tetapi nanti diteteskan terakhir sebanyak 5 tetes dan aduk hingga homogen gitu ya. Pelan-pelan saja mengaduk. Kenapa? Untuk oleum itu semua jenis oleum yang mudah menguap itu penambahannya harus terakhir ya. Karena diharapkan nanti oleumnya tidak banyak menguap. Jadi kita tambahkan terakhir ya. Silahkan nanti dikerjakan di jurnal selengkap mungkin untuk informasi. Kemudian jangan lupa dimasukkan ke dalam pot yang bermulut lebar. Kemudian beri etiket warna biru. Nah, di sini nanti silahkan untuk dilengkapi ya yang mendapatkan resep 1A. Next untuk resep 1B. Bu Santi akan coba baca ya resep 1B, ada Dr. Andi Muarif Ambari dengan SIP dan nomor ID. Kemudian untuk tanggalnya silahkan dilengkapi tanggal hari ini kalian mengerjakan resep. Untuk resipe, sulfas magnesi I sebanyak 3 tanpa keterangan lain artinya 3 gram. Kemudian sulfas natri I ada 3 gram, magnesi I oksidum 10 gram. Nah, ini ada revisi teman-teman untuk signa di sini sudah benar, signa terdiri CTH1, kemudian ada misepak pulvis, tetapi untuk kelengkapannya kita sepakati untuk menambahkan at ya. Sebentar, menambahkan at di sini di kolom magnesi I oksidum. Ya, di sini kita tambahkan at magnesi I oksidumnya at 10. Jadi silahkan nanti ditambahkan di resepnya ya, yang mengerjakan resep 1B silahkan ditambahkan di penulisan resepnya bahwa ada penambahan tulisan at di magnesi I oksidum at 10. Nah, artinya untuk magnesi I oksidum at 10 maka ketentuannya adalah total serbuk yang kita buat adalah totalnya sampai dengan 10. Jadi untuk penimbangan magnesium oksidumnya adalah 10 dikurangi bobot yang sudah ada. Nah, berarti artinya 10 dikurangi 3 dan dikurangi lagi 3. Jadi untuk MGO-nya adalah 4 ya. Oke. Diminta untuk misepak pulvis dibuat
serbuk ya. Kemudian untuk signalnya Terdidier Cochlearteae unam. No, 1 ya, 3 kali sehari 1 sendok teh. Nah, di sini untuk nama pasien dan umur juga belum ada, masih kosong, jadi dituliskan di permasalahan sama seperti resep 1A ya. Kita sepakati untuk nama pasien, kita isi Bapak Wijaya ya, Bapak Wijaya. Silahkan ditulis Bapak Wijaya usia 30 tahun ya, silahkan teman-teman. Pro Bapak Wijaya usia 30 tahun. Nah, teman-teman harus pelajari terkait pulvis yang tidak terbagi ya. Jadi kita cek apakah dari ketiga zat ini ada kandungan atau ada dosis maksimalnya. Nah, kebetulan di sini untuk 3 obat ya, tidak ada yang memerlukan perhitungan dosis. Jadi tidak ber-DM. Nanti kita bisa cek lagi. Nah, artinya kalau tidak ada obat yang ber-DM di situ, maka tidak perlu untuk melakukan penimbangan tiap sendoknya berapa gram begitu ya, karena tidak perlu ada perhitungan dosis. Nah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sifat dari serbuk yang kita buat ini, karena dalam pembuatan serbuk baik itu pulvis maupun pulveres itu diharapkan bahwa harus menghasilkan serbuk yang halus, homogen, dan kering. Nah, di sini ada keterangan bahwa di pulvis yang ada di sini mengandung air ya. Jadi dia itu sifatnya lembab. Ada kandungan air kristalnya sehingga kita harus usulkan untuk diganti yang eksikatus atau kering. Nah, nanti teman-teman bertugas untuk mencari kira-kira untuk pulvis magnesii dan sulfas magnesii itu ada berapa persen bagiannya untuk diambil yang eksitatus ya. Nah, nanti untuk kekurangan beratnya, maka nanti diganti dengan menggunakan Excel. Nah, sebagai contoh ya, nanti bisa cek dari referensi. Silahkan nanti dicantumkan referensi bukunya dari mana. Sebagai contoh mungkin untuk sulfas magnesii. Sulfas magnesii itu nanti ada kandungan air kristalnya ya, jadi berair. Kalau kita mengambil sulfas magnesii sebanyak 3 gram tanpa mengambil yang sediaan keringnya atau eksitatusnya, maka nanti sediaan yang kita buat tidak memenuhi syarat pulvis. Nah, maka nanti kita cari referensi bahwa ada terdapat sulfas magnesii eksikatusnya. Sebagai contoh, apabila nanti di referensi terdapat ada 50% untuk sulfas magnesii eksikatus, maka nanti kita ambil 50% dari 3 gram. 1,5 gram untuk sulfas magnesii eksikatusnya. Nah, kemudian yang 1,5 gramnya kita ambil dari penggantinya, yaitu SL ya. Jadi nanti untuk sulfas magnesii, misalkan di situ tertulis 50%, maka nanti yang 1,5 gram kita ambil dari sulfas magnesii eksikatusnya, dan kemudian yang 1,5 gram itu kita ganti dengan SL sebagai berat penggantinya. Ya, jadi nanti harapannya adalah total serbuk yang kita buat adalah 10 gram. Nah, untuk sulfas natri itu sendiri nanti juga teman-teman cek berapa persen bagiannya kalau diambil eksikatus ya. Jadi nanti silahkan dicek untuk sulfas magnesii dan sulfas natrii itu ada berapa persen bagian apabila diambil sediaan eksikatusnya. Gitu. Nah, kemudian untuk cara pembuatannya lebih gampang ya, jadi tinggal di
campur saja karena tadi pada prinsipnya sudah diambil sediaan yang eksikatus, jadi nanti yang dua serbuk ini jangan lupa untuk menambahkan keterangan sulfas magnesii eksikatus dan sulfas natrii eksikatus ya, karena kita mencoba untuk mengganti dari yang tadinya mengandung air kristal, kemudian kita ganti dengan yang sudah kering atau sudah dalam bentuk eksikatusnya. Kemudian setelah dicampur ditambahkan dengan SL yang tadi untuk menggantikan bobot dari kekurangan yang sudah yang sudah dikurangkan dari sediaan eksikatusnya tadi. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan MgO ya. Oke, diaduk homogen, kemudian masukkan ke pot bermulut lebar karena nanti harapannya adalah apabila si pasien mengambil ya tiap sendokannya yaitu sendok teh, sendok takarnya adalah sendok teh dengan ukuran 5 cc ya, kalau sendok teh itu 5 cc. Ya, jadi nanti silahkan untuk ditulis bahwa dimasukkan ke dalam pot bermulut lebar dan jangan lupa untuk diberi etiket warna putih ya. Warna putih karena di sediaan 1B ini adalah sediaan yang diminumkan ke pasiennya. Nah, nanti untuk indikasinya silahkan dicari di monografi masing-masing obatnya ya. Apakah nanti dia berfungsi sebagai pencahar ataukah sebagai efek yang lain. Silahkan nanti dicari. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk resep 1B. Kita lanjutkan untuk resep 1C. Nah, di sini Susanti bacakan untuk resep 1C ada Dr. Andi Muarif Ambari sama ya resep dari dokter yang sama. Kemudian SIP dan nomor ID-nya juga sudah ada. Tanggalnya silahkan diisi tanggal teman-teman mengerjakan jurnalnya. Kemudian untuk resepnya, resipe Campora ada 1 gram ya. Kemudian ada amilum 4 gram. Kemudian talkum venetum at 10. Jadi kalau di sini ada at, maka total yang diharapkan adalah 10. Otomatis talkum venetum yang diambil itu adalah 10 dikurangi 4 dan dikurangi lagi dengan 1. Maka talkum venetumnya adalah 5. Ya, jadi tolong diingat teman-teman, kalau di sini ada resep yang tertulis at, maka at itu artinya sampai ya. Jadi total semuanya adalah sampai 10. Nah, kemudian di sini ada miseda signa. Campur, buat, dan tandai pulvis aspersorius. Artinya serbuk tabur ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mencampur, membuat, dan memberikan tanda di etiketnya yaitu pulvis aspersorius atau kita tulis serbuk tabur ya. Jadi nanti kalau dalam penulisan etiket itu kita menggunakan bahasa Indonesia ya, yang nanti pasiennya bisa dengan mudah menerima informasi di etiket. Nah, di sini sudah tertulis nama pasiennya ada Riana. Nah, kebetulan di sini adalah serbuk yang dipakai untuk pemakaian luar ya, serbuk tabur gitu. Nah, tidak perlu menghitung dosis maksimal karena tidak ada DM-nya di sini. Untuk permasalahan, karena di sini juga belum terdapat umur pasien, silahkan boleh kalau mau menuliskan di permasalahan dan kemudian diatasi dengan konfirmasi ke pasien, umur pasiennya berapa, silahkan ya. Nanti kita bisa isi usia pasien 15 tahun. Nah, kita sepakati saja usia pasiennya 15 tahun. Kemudian di sini sudah tertulis beberapa permasalahan ya terkait resep 1C. Nah,
Di sini nanti dalam permasalahan ini silahkan teman-teman juga membuktikan secara langsung dengan membuka referensi kalian masing-masing dan kita tidak membatasi harus menggunakan buku referensi apa saja. Misalkan Anda menggunakan ilmu meraci obat atau kemudian buku ilmu resep lainnya, begitu ya, silahkan. Yang penting nanti teman-teman menuliskan buku referensinya didapatkan dari judul dan halaman berapa, gitu ya. Baik, kalau dari informasi ini, Campora ditimbang dengan kaca arloji ya, karena menembus kertas. Dan melekat pada piringan timbangan. Nah, selain ini juga sebenarnya yang kita permasalahkan adalah kamfora ini merupakan sediaan yang baunya khas ya. Sehingga dengan bau khas tersebut itu dapat meninggalkan bau di semua wadahnya, baik itu nanti diayakan, apabila nanti dia ikut terayak, maka ayakannya ikut meninggalkan bau kamfora begitu ya. Jadi tidak boleh ikut terayak diayakan ataupun juga tidak ditimbang dengan menggunakan kertas ya. Karena nanti baunya bisa tertinggal dimanapun sehingga kalau kita mau membuat resep yang lain dikhawatirkan nanti bau kamfora itu akan ada di semua sediaan yang kita racik begitu ya. Jadi diingat bahwa kamfora itu tidak boleh ditimbang dengan kertas, tetapi kita timbang dengan kaca arloji yang sudah kita tara sebelumnya. Untuk pengambilannya juga menggunakan sendok porselen ya. Nanti kalau kita pakai sendok tanduk, maka nanti sendoknya juga bisa berbau kamfora. Jadi kita ambil dengan sendok porselen dan ditimbang dengan wadah kaca arloji yang sudah ditara ya. Oke, kemudian kamforanya itu juga tidak boleh diayak. Tadi sudah bisa dijelaskan ya. Sehingga nanti pada saat membuat serbuk ini sebaiknya nanti ditimbang, sebelum ditimbang si amilum dan talkum venetumnya ini dalam kondisi yang sudah diayak atau melewati ayakan nomor 100 100 mes ya. 100. Oke. Jadi nanti untuk amilum dan talkum venetum kita ayak terlebih dahulu sebanyak bahan yang dibutuhkan dengan menggunakan ayakan nomor 100 mes ya. Baik, untuk ayakan nomor 100 mes itu artinya teman-teman harus tahu angka 100 di sini menunjukkan bahwa dalam luas 1 inci ayakan ya berbahan logam itu terdapat 100 lubang ayakan. Jadi apabila teman-teman menemukan nomor ayakan misalkan 40 mes begitu ya atau 60 mes, maka artinya di sini bahwa dalam luas 1 inci itu total lubangnya adalah 40. Kalau untuk nomor 60 berarti dalam 1 inci luas terdapat total lubangnya adalah 60. Nah, di sini artinya bahwa untuk 100 mes itu menghasilkan serbuk yang lebih halus dibandingkan dengan nomor mes yang lain. Dalam hal ini nomor 40 maupun nomor 60 ya. Jadi memang persyaratan dari serbuk tabur untuk nanti dipakai di permukaan kulit atau ditaburkan di kulit itu harus memenuhi beberapa hal teman-teman. Salah satunya adalah harus halus ya, harus halus dan melewati ayakan nomor 100. Dan kemudian harus steril, terbebas dari bakteri, baik itu bakteri antrasis maupun bakteri yang lain. Jadi
Dalam hal ini nanti bisa ditulis juga di permasalahan teman-teman membuat ini tidak di sterilitas dulu begitu ya. Jadi bisa dituliskan di situ pembuatannya tidak melewati proses sterilitas gitu. Jadi pengatasannya dimintakan dispensasi bahwa pembuatannya tidak melalui proses sterilitas ya. Jadi dianggap sudah steril begitu ya. Oke, dalam jurnalnya tertulis, bisa dituliskan informasi tambahan seperti itu. Kemudian selain tadi harus halus, kemudian steril, terbebas dari bakteri, juga di situ apabila ada beberapa zat bahan obat yang memang tidak boleh ikut diayak. Contohnya di sini adalah kamfora, karena nanti akan meninggalkan bau diayakan, maka nanti jangan ikut diayak. Jadi solusi yang kita pakai adalah dengan mengayak terlebih dahulu bahan-bahan yang akan dicampur. Amilum dan talkum kita ayak terlebih dahulu ya. Oke, di sini juga ada permasalahan. Amilum ini berdasarkan farmakope banyak ya. Ada amilum orize, amilum tritisi, amilum manihot, amilum solani gitu ya. Ada amilum maidis. Nah, dalam hal ini amilum tanpa keterangan lain itu adalah amilum orize, pati beras. Jadi yang kalian ambil adalah pati beras atau amilum orize. Bisa dituliskan di kolom permasalahan dan pengatasan ya. Nanti di permasalahan dituliskan bahwa dalam resep belum terdapat keterangan amilum yang diambil. Kemudian tanpa keterangan lain amilum itu adalah amilum orize. Nah, silakan dilengkapi nanti di kolom permasalahan dan pengatasan. Nah, cara pembuatan ini sebenarnya lebih artis ya teman-teman. Boleh terserah mau menggunakan urutan yang mana. Tetapi dalam hal ini untuk memudahkan cara kerja, maka untuk pembuatannya kita nanti bisa sepakati untuk menggunakan urut-urutan yang susah dijelaskan. Jadi nanti silahkan untuk yang pertama mengayak terlebih dahulu amilum orizae dan talcum venetum. Kira-kira nanti bisa ditimbang kemudian yang cukup ya. Jadi sudah mengayak kurang lebih 4 gram dan sudah mengayak talkum kurang lebih 5 gram. Dan kemudian nanti ditimbang. Jadi yang ditimbang adalah amilum orizae 4 gram dan talcum venetum 5 gram. Kemudian kamfora tadi yang sudah ditimbang di kaca arloji dengan menggunakan sendok porselin sebanyak 1 gram. Setelah 3 bahan tersebut sudah ditimbang, maka kamfora masuk ke mortir dan ditetesi dengan spiritus fortior atau alkohol 96% secukupnya. Bisa sampai 3 atau 5 tetes ya secukupnya. Kemudian aduk larut, baru nanti dikeringkan dengan talcum venetum yang sudah ditimbang tadi. Otomatis juga yang sudah diayak ya, jadi semua sudah terayak. Nah, sebagian saja, jangan langsung seluruhnya 5 gram begitu jangan, tetapi sedikit saja sebagian. Baru diaduk ad homogen ya, tercampur. Kemudian bisa ditambahkan dengan talcum venetum sisa sedikit demi sedikit dan amilum orizae-nya. Nah, setelah diaduk homogen pelan, maka kita tidak perlu untuk mengayak kembali karena sudah dalam kondisi terayak sebelumnya. Begitu ya. Apalagi di situ nanti juga sudah terdapat campuran kamfora dan kita tahu bahwa kamfora tidak boleh ikut terayak. Jadi untuk cara pembuatannya kita sepakati untuk seperti itu ya. Jadi lebih mudah dan mempercepat nanti prosesnya. Oke, kemudian setelah homogen maka nanti dimasukkan ke dalam pot salep yang bermulut lebar juga atau boleh di botol tempat
service adversarius. Jadi botol yang ada tutupnya yang lubang-lubang ya. Nanti silahkan untuk disesuaikan di penulisan jurnalnya. Jangan lupa untuk diberikan etiket warna biru sesuai dengan signa yang dituliskan oleh dokter. Oke, kalau dari penjelasan Bu Santi, saya rasa sudah cukup. Dari mulai resep 1A, 1B, dan 1C, silahkan nanti masing-masing mahasiswa untuk mencoba mengerjakan ya sesuai dengan template jurnal. Jadi diurutkan sesuai dengan pengerjaannya semaksimal mungkin, terutama di kolom cara kerjanya dan kemudian etiket dan copy resep. Di sini tidak dijelaskan kembali. Yang penting teman-teman mencoba untuk mengerjakan cara menulis etiket dan copy resep secara benar seperti apa ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum.